Amin Rais sebut rezim Jokowi ibarat tangan dan kaki dipotong. Serem kali. Di samping itu ya, saya melihat pada zaman Pak Jokowi ini, bangsa kita seperti terbelah. Jadi saya tidak tahu ini ada kesengajaan apa tidak ya. Saya pernah mengatakan juga Pak Jokowi ini agak aneh ya. Jadi mendasarkan kekuasaannya supaya lebih langgeng ya, selubung yang nampak bagus dari luar akhirnya akan terbuka, akan terkuak, dan ini akan membuat rakyat kaget, bahkan mungkin juga menimbulkan arus yang mula-mula tadinya mendukung itu bisa-bisa menjadi antipati. Janganlah kita kompor-kompori dan yang lain-lain juga ya. Kita hati boleh panas, kepala tetap dingin. Itu yang saya mohon. Karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, siapa yang menjadi korban? Rakyat. Amin Rais adalah contoh orang yang sangat pragmatis. Orang yang mempunyai kepentingan di setiap langkah dan ucapnya. Bagaimana mungkin seorang Amin Rais mengkritisi Jokowi? Presiden yang dipilih oleh rakyat secara demokratis 2 periode. Sedangkan Amin Rais mencalonkan jadi presiden aja selalu gagal. Amin Rais itu adalah contoh buruk bagi seorang tokoh bangsa yang seharusnya menjadi guru bangsa. Jangan selalu mencari kegaduhan dengan menciptakan narasi-narasi yang tidak membangun karakter kebangsaan kita. Amin Rais dengan Jokowi itu adalah perbandingan yang tidak sebanding. Dulu semasa saya masih menjadi mahasiswa, sosok Amin Rais begitu berkarisma. Betapa tidak beliau bersama para mahasiswa pada masa penggulingan Soeharto berdiri paling depan. Pikir saya pada saat itu beliau adalah sosok pemimpin masa depan yang akan membuat Indonesia bebas dari tirani kekuasaan terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada era itu. Namun kenyataannya kotoran tetaplah kotoran, walau dibungkus dengan emas murni. Hati dan pikiran Amin Rais tak ubahnya seperti iblis yang akan menyerang siapa saja yang tak sejalan dengan keinginannya. Bagi saya, Amin Rais adalah penumpang gelap yang telah menunggangi gerakan reformasi dan telah memakai mahasiswa sebagai tunggangannya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia tidak pernah ditakdirkan sebagai pemimpin negara ini, meskipun syahwat politiknya menggebu-gebu. Namun Tuhan tahu mana yang akan dipilih dan terpilih. Walau berlian itu di dalam lumpur pun tetaplah batu mulia. Sementara sampah di atas piring emas akan dibuang dan dilenyapkan. Begitulah gambaran sosok Amin Rais di peta perpolitikan di negara ini. Belum lama ini Amin Rais berulah lagi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini membandingkan kepemimpinan di rezim Soeharto dan Jokowi. Dalam pernyataannya, ia menganggap rezim Soeharto jauh lebih baik ketimbang rezim Presiden Joko Widodo. Bahkan, Amin mengaku bahwa rezim Jokowi sangat menakutkan yang ia ibaratkan dengan kaki serta tangan yang dipotong. Amin Rais juga mengungkapkan akan kekhawatiran terhadap demokrasi yang kemungkinan dipotong pelan-pelan oleh rezim Jokowi. Ia mencontohkan DPD, DPR, dan MPR yang takluk di masa rezim Jokowi, pun dengan ketua-ketua lembaga tinggi serta TNI dan Polri yang manut dan takluk kepada istana. Kita maklum saja Amin ini sudah pikun akut sehingga otak dan mulut tidak ada sinkronisasi. Dia lupa bahwa rezim Soeharto justru menguasai parlemen, para ketua institusi serta TNI dan Polri. Rezim Soeharto merupakan kekuasaan absolut yang siapa saja tidak boleh mengkritisi kekuasaannya. Semua orang harus tunduk dengan kekuasaan Soeharto. Bayangkan jika Amin Rais bicara seperti ini di rezim Soeharto, apakah mungkin Amin masih hidup dengan segala nyinyirannya? Mungkin hanya tinggal nama beserta tulang belulang yang berserakan di tengah hutan. Kebodohan dan kebencian yang sudah mendarah daging terhadap Jokowi sudah tidak bisa lagi diobati. Dalam pandangan saya, Amin Rais mengibaratkan rezim Jokowi potong kaki dan tangan adalah pernyataan yang menyesatkan. Framing yang dibuat seolah-olah Jokowi merupakan presiden yang bertangan besi sehingga semua harus manut dan tunduk akan kekuasaannya. Amin lupa jika kita flashback pada pemerintahan rezim Orde Baru yang mana anggota DPR atau MPR dalam sidang tidak pernah melakukan opsi keberatan maupun tanya jawab. Di zaman itu tidak ada anggota DPR yang berani melakukan walkout. Semua anggota dewan mempunyai satu suara dengan kata setuju yang harus sesuai dengan perintah dan amanat sang presiden.
Jujur saja, saya prihatin dengan keadaan Amin Rais yang sekarang. Boss Power Syndrome yang masih melekat di pikiran membuat dirinya dipenuhi dengan kebencian. Nafsu berkuasa dalam karir politik yang tak pernah tercapai menjadikan dirinya seorang gelandangan politik yang mentok menjadi mantan ketua MPR. Untuk itulah ia menjadi seorang yang insecure terhadap orang lain yang berhasil membawa negeri ini menjadi lebih baik. Kecemburuan Amin Rais terhadap Jokowi sangat beralasan. Jokowi yang bukan siapa-siapa bagi Amin merupakan batu sandungan ketika ia berkuasa. Itulah sakit hati yang akan susah untuk dicari penawarnya. Amin Rais bagi saya tak lebih sebagai pengkhianat reformasi itu sendiri. Membandingkan rezim Soeharto versus rezim Jokowi artinya ia masih belum move on dengan Orde Baru. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Amin Rais sejatinya adalah seorang oportunis yang selalu merongrong kewibawaan Jokowi sebagai kepala negara. Ia tidak segan untuk menyerang tanpa logika dan nalar yang waras. Sudah menjadi tabiat Amin Rais bahwa ia akan mendekat kepada orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan keuntungan bagi diri dan kelompoknya. Ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah sebagai oportunis sejati. Jika Amin benar-benar ingin dijuluki tokoh bangsa, sepatutnya ia menikmati masa tuanya dengan tidak melakukan kegaduhan politik. Karena bagi saya, semakin kita lanjut usia, seharusnya bijaksana untuk bertutur kata. Bukan kalimat yang mengarah provokasi yang akhirnya menjadi keruh suasana yang berujung pada perpecahan.